Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi dan soal Olimpiade Kimia. Kali ini kita akan melanjutkan part kelima ya, part kelima pembahasan KSN 2021 gitu. Kemarin kita udah part keempat ya, udah bahas satu soal nomor 7, cukup banyak juga yang harus dibahas. Terus sekarang insya Allah kita akan masuk ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 ini tentang elektrokimia. Cuman berbeda dengan elektrokimia biasanya karena di sini ada voltametri ya. Voltametri cukup banyak sih poinnya tentang voltametri. Nah, kita langsung mulai aja ya. Di sini elektrokimia 28 poin. Logam besi dan tembaga Fe dan Cu adalah beberapa polutan yang sering ditemui di sampel air. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 garis miring Menkes garis miring per garis miring 4 garis miring 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, kadar maksimum Fe dan Cu di dalam air berturut-turut itu adalah 0,3 mg per liter dan 2 mg per liter. Sampel air hanya mengandung ion Fe3+ dan ion Cu2+. Kadar kedua ion ini akan ditentukan menggunakan sel Galvani. Elektroda kalomel jenuh atau EKJ akan digunakan sebagai salah satu elektroda pada sel Galvani tersebut. Diketahui potensial reduksi standar Cu2 plus Cu itu adalah 0,34 volt dan potensial reduksi standar Fe3 plus Fe2 plus adalah 0,77 volt, Fe2 plus ke Fe adalah minus 0,44 volt, dan N0 dari Hg2Cl2 Hg. Nah, ini kalomel ya. Jadi kalomel itu Hg2 Cl2 Hg 0,24 volt. Nah, ini kalau misalkan kita lihat elektroda kalomel jenuh sebenarnya di sini harusnya ada konsentrasi Cl-nya gitu. Jadi ini sebenarnya nilai yang di sini adalah harusnya ditulisnya tuh E0 dari EKJ, elektroda kalomel jenuh, bukan Hg2Cl2 Hg. Karena kalau nulisnya seperti ini berarti kita menganggap bahwa Cl-nya itu 1 molar. Sedangkan kalau EKJ, elektroda kalomel jenuh itu biasanya Cl-nya itu tidak 1 molar, biasanya 2,8 sampai 3 molar seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di sini yang ditulis di sini N0-nya itu adalah N0 dari EKJ-nya. Sudah N0 EKJ ya. Jadi udah include semua, termasuk juga dengan Cl- yang sekian gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat yang namanya EKJ itu, nah misalkan EKJ nih, kalomel standar elektrod kalomel standar saturated kalomel elektrod. Nah, elektroda kalomel jenuh kalau misalkan kita lihat di sini ya, SCE nih. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan Hg2Cl2 HgCl, N0-nya itu 0,27 gitu. Tapi di sini kan ditulis 0,24. Kenapa di sini 0,24? Karena nanti elektroda kalomel itu ada di sini untuk elektroda kalomel itu ya. Bentuknya seperti ini. Elektroda kalomel itu di sini ada konsentrasi Cl-. Nah, kalau konsentrasi Cl-nya itu 1 molar, maka dia 0,27. Tapi karena di sini elektroda kalomelnya kalomel jenuh, maka Cl-nya itu sesuai dengan kejenuhan dari Hg2Cl2. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat KSP-nya, di sini kita bisa lihat di sini Cl-nya itu, nah ini tergantung ya, elektroda dari kalomelnya itu, N0 dari kalomel itu adalah 0,27 plus RT per F kali ln Cl-. Nah, pada elektroda kalomel jenuh itu Cl-nya itu dipakai KCl ya. Jadi Cl-nya itu berasal dari KCl yang konsentrasinya sekitar 4,587 molar. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat bahwa potensial SCE-nya itu adalah standar saturated kalomel electrode itu adalah 0,248 volt. Nah, pada 20 derajat sedangkan pada 20 derajat Celcius itu pada 25 derajat Celcius itu 0,244. Jadi yang sebenarnya dipakai di sini adalah bukan N0 dari Hg2Cl2 Hg,
tapi lebih ke arah NO dari EKJ-nya langsung. Jadi ini udah include dari konsentrasi Cl- yang emang udah ada di kalomelnya gitu. Karena kalau misalkan makainya yang ini, kita nggak bisa bukan pakai 0,24, tapi kita pakainya 0,27 gitu. 0,27. Tapi di sini kan 0,27 itu dengan catatan adalah Cl-nya itu 1 molar. Nah, tapi kalau di EKJ Cl-nya itu tidak 1 molar. Tapi di sini kita bisa lihat Cl-nya itu adalah 4,587 molar gitu. Jadi cukup berbeda ya. Tapi di sini yang tertulis ada EKJ. Jadi kita nggak perlu lagi mikirin konsentrasi Cl-nya itu berapa. Seperti itu. Karena udah masuk ke dalam NO dari EKJ. Seperti itu. Nah, sedikit aja ya penjelasannya. Nah, di sini kita bisa lihat soal yang pertama itu adalah tentukan potensial reduksi standar untuk Fe3+ menjadi Fe. Nah, di sini kita bisa lihat Fe3+ menjadi Fe. Sini ya, kita bisa lihat Fe3+ menjadi Fe. Nah, di sini kita bisa lihat ya dari diagram Latimer ya. Jadi kita gambar dulu diagram Latimer. Nah, ini diagram Latimer itu terlalu komplit ya. Tapi kita gambar dulu diagram Latimer, misalkan sini dari Fe3+ menjadi Fe2+ di sini. Terus Fe2+ menjadi Fe. Di sini kan kita punya soal Fe3+ menjadi Fe2+ yakni 0,77 volt dan Fe2+ menjadi Fe yakni minus 0,44 volt. Di sini kita bisa lihat seperti itu ya. Kita gambarin 0,77 volt sini minus 0,44 volt. Nah, yang kita cari itu adalah yang ini. Yang E3-nya ini, yang minus 0,04 volt. Tapi ini yang harus kita cari dulu. Nah, dapatnya dari mana? Sesuai dengan diagram Latimer ya. Ya, bagi yang udah pernah pembinaan sama saya pasti tahu. Kalau diagram Latimer yang kita jumlahin itu adalah delta G-nya. Jadi kita cari dulu delta G1, misalnya sini, terus ini delta G2, di sini dapat delta G3. Jadi kita nggak boleh langsung main jumlahin aja. Jumlahin potensial selnya ya, karena nggak make sense hasilnya. Tapi yang kita harus cari itu adalah delta G-nya, delta G1, delta G2, dan delta G3. Maka kita bisa lihat sini delta G3 sama dengan delta G1 plus delta G2, di mana delta G3 itu adalah min N3 kali Fe3, min N1 Fe1, dan min N2 Fe2. Terus ini dibagi, minusnya dicoret, terus ini dibagi N3. Nah, N3F, jadi F-nya itu nanti coret. Jadi E3-nya itu adalah N1E1 ditambah N2E2 per N3. Nah, N1-nya itu adalah 1. Kenapa? Karena perubahan biloxnya dari Fe3+ menjadi Fe2+ itu 1. Sementara N2 itu adalah 2, karena perubahannya dari Fe2+ ke Fe0. Maka di sini kita bisa lihat, ini 1, ini 2, dan ini 3. Maka hasilnya adalah minus 0,0364 volt. Atau di sini, kalau ditulis dibulatkan jadi 0,04 volt. Tapi kita makanya 0,036, minus 0,036 volt saja. Seperti itu. Nah, berarti kita udah dapat yang soal nomor A ya. 2 poin lumayan. Terus sebanyak sampel air 100 ml ditambahkan reduktor sehingga semua ion Fe dan ion Cu tereduksi. Padatan yang diperoleh kemudian disaring dan dipisahkan. Padatan hasil pemisahan kemudian ditambahkan larutan HCl sehingga semua besi teroksidasi menjadi Fe2+. Setelah penambahan HCl, larutan kemudian disaring dan pemisahan disaring untuk memisahkan padatan terlarut. Teruskan semua reaksi yang berada dalam tahap preparasi di atas. Sini pertama kita lihat ya, di sini ada sampel air 100 ml, terus kemudian semuanya itu ion Fe dan ion Cu itu direduksi jadi padatan. Nah, terus tambahin HCl sehingga semua besi teroksidasi menjadi Fe3+. Nah, bagaimana persamaan reaksinya? Jadi persamaan reaksinya simpel ya. Jadi pertama itu kita reduksi semua. Jadi si Cu2+-nya ini tereduksi menjadi Cu dan Fe2+-nya juga tereduksi menjadi Fe. Dan Fe3+-nya juga tereduksi menjadi Fe. Nah, di sini setelah itu tambahin HCl, Fe2+-nya itu teroksidasi. Fe-nya teroksidasi menjadi Fe2+ dan H2. Nah, kenapa Cu tidak teroksidasi? Karena Cu emang nggak bisa teroksidasi dengan H+ ya. Jadi Cu itu tidak bisa teroksidasi dengan H+ gitu. Dengan asam-asam yang bisa dibilang asam-asam yang tidak oksidator. Asam-asam non-oksidator contohnya adalah HCl ya. Kalau asam-asam oksidator tuh contohnya adalah H2SO4 dan HNO3. Nah, kalau HNO3 itu bisa mengoksidasi Cu pada konsentrasi berapapun. Cuman kalau H2SO4 itu biasanya harus pakai H2SO4 concentrate. Itu baru bisa mengoksidasi Cu menjadi Cu2+. Seperti itu. Itu sedikit tambahan aja. Jadi dari sini kita bisa lihat pertama itu adalah mereduksi semua ion Cu2+, Fe2+, dan Fe3+. Yang kedua itu adalah mengoksidasi Fe menjadi Fe2+ saja. Seperti itu.
Nah, ini udah ya, reaksinya udah ada. Terus pada 25 derajat Celcius, sel galvanik disusun menggunakan elektroda karbon jenuh EKJ sebagai katoda dan elektroda Fe yang dicelupkan dalam larutan hasil pemisahan. Di larutan sebagai katoda, Fe2+ dicelupkan dalam EKJ sebagai katoda, berarti ini sebagai anoda, Fe-nya sebagai anoda. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dengan EKJ berarti EKJ sebagai katoda dan Fe-nya itu sebagai anoda ya. Dan Fe juga larutan hasil pemisahan. Nah, ini larutan hasil pemisahan. Nah, berarti otomatis yang reduksinya itu adalah si EKJ karena dia sebagai katoda dan oksidasinya itu adalah Fe. Nah, terus jembatan garam potensial terbesar itu adalah 0,79 volt. Terus kan reaksi di katoda, anoda, dan reaksi total. Nah, reaksi di di katoda tentu saja adalah reaksi Calomel, yakni reaksi reduksi dari Hg2Cl2 membentuk Hg dan Cl-. Oke, itu untuk reaksi katoda. Dan reaksi anodanya tentu saja reaksi oksidasi. Oksidasi siapa? Oksidasi dari Fe menjadi Fe2+. Nah, itu ya. Jadi oksidasi dari Fe menjadi Fe2+ di sini. Sehingga reaksi totalnya itu adalah Hg2Cl2 ditambah Fe solid menjadi Fe2+ ditambah 2Hg ditambah 2Cl-. Seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kita tahu, gambarkan sketsa diagram sel galvanik di atas lengkap dengan arah aliran elektron ya. Nah, kalau arah aliran elektron, maka kita harus gambar nih. Jadi, kita harus gambar pakai Jamboard. Di sini harus ada waveform. Cukup banyak Jamboardnya. Nah, ini waktu ngajar. Nah, jadi kalau misalkan kita gambarin sketsanya, jadi misalkan di sini ada ini ada larutan kita. Ya, terus di sini ya ini Fe ya. Sini Fe. Sini ada Fe. Nah, di sini adalah Fe2+ dan sini biasanya kita hubungkan dengan Calomel. Nah, di sini adalah elektroda Calomel. Nah, sini elektroda Calomelnya. Sini kan sebagai katoda dan dalam larutan hasil pemisahan serta dihubungkan dengan voltmeter dan jembatan garam. Kayak gini. Nah, ini kita hubungkan saja ya dengan voltmeter. Di sini ada voltmeter berarti ya. Nah, sini. Dan ini ada Calomelnya. Nah, elektroda Calomelnya di sini. Di sini ada elektroda Calomel. Elektroda Calomelnya, terus di sini adalah Fe2+ ya. Di sini Fe2+. Nah, elektroda Fe, jadi arah aliran elektronnya apa? Nah, ini jembatan garam ya. Jembatan garam. Jembatan garam. Nah, terus di sini Fe-nya ya, Fe2+ di sini. Fe2+. Nah, di sini Fe, elektroda Fe. Nah, elektronnya itu mengarah karena anoda itu teroksidasi, berarti elektronnya itu mengarah ke katode ya. Karena dia akan tereduksi. Nah, ini elektron. Nah, elektronnya mengarah ke sini. Karena ini kan katoda ya. Nah, seperti itu. Jadi, ya diagram selnya kira-kira kayak gini lah. Seperti ini. Oke. Terus tinggal di sebagai PDF.
Oke. Nah, ya kira-kira seperti itulah diagram selnya. Oh, berarti nggak ada. Nggak ada ya. Kenapa aku nggak ada ya? Hmm. Download sebentar kok. Aku nggak ada ya di download. Sebentar. Aku di download nggak ada. Aku nggak ada. Aku nggak ada. Nah, kok nggak ada? Oh, semuanya di download ya. Udah save frame sebagai gambar. Nah, berarti tadi ke download semuanya. Sip. Oke, di sini. Nah, ini. Sip. Nah, oke. Sip. Oke, nah ini adalah elektronnya ya. Jadi ada aliran elektronnya. Ini EKG. Nah, terus kemudian udah tuliskan notasi sel yang sesuai untuk reaksi di atas. Nah, notasi selnya, notasi sel itu dimulai dari oksidasi. Nah, kemudian sini reduksi. Dan di sini ada Cl- jenuh ya, Cl- jenuh. Nah, ini untuk kalomel ya, karena kalomel itu harus ada konsentrasi Cl- ya di sini. Maka untuk jadi pertama ditulis dulu yang oksidasinya. Di sini kemudian tulis yang reduksinya. Gitu. Nah, di sini kenapa ada PT? Karena Hg nggak mungkin jadi elektroda gitu. Karena elektroda harus padatan. Gitu. Dan kabel lah istilahnya bisa dibuat kabel gitu. Sementara Hg2Cl2 juga nggak mungkin jadi elektroda karena dia bentuknya serbuk ya. Jadi makanya harus pakai PT. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian di sini jadi bentuknya seperti itu. Tentukan kadar Fe dalam sampel air dalam satuan molar. Nah, dalam satuan molar ya, dalam satuan molar, maka otomatis di sini karena Fe-nya itu teroksidasi menjadi Fe2+, maka persamaannya bentuknya seperti ini dan ketika kita bikin dalam bentuk persamaan Nernst-nya, maka kita bentuknya seperti ini. E sama dengan N0 min RT per NF kali ln Fe2+. Nah, kenapa yang dimasukin cuma ln Fe2+? Karena Cl- yang di sini udah include dalam N0 dari EKJ tadi. Jadi makanya tadi saya udah bilang bahwa Cl- ini nanti nggak bakalan masuk. Kenapa? Karena ini udah include dari EKJ. Jadi dengan EKJ-nya itu udah nilainya 0,244 gitu. Jadi kita nggak perlu lagi masukin Cl-nya. Jadi kita sini hanya tergantung dari nilai Fe-nya. Jadi 0,79 sama dengan reduksinya itu adalah EKJ 0,24, terus oksidasinya itu adalah minus dari 0,44. Jadi ini plus ya. Plus, nah dapat bentuknya seperti ini. Nah dapat ln X. Nah X-nya ini adalah 1,9 kali 10 4 min 4 molar. Ini kita udah masukin ke Wolfram, jadi X-nya itu adalah 1,9 kali 10 4 min 4 molar. Berarti otomatis di sini kita tahu bahwa kadar Fe dalam sampel air dalam satuan molar itu adalah berapa nih? 1,9 kali 10 min 4 molar. Seperti itu. Sedangkan metode preparasi yang diperlukan untuk memperoleh kadar Cu dalam air sampel menggunakan teknik analisis potensiometri atau sel galvanik. Nah, sebenarnya sama aja gitu, sama aja pakai kalomel juga, cuman bedanya adalah kalau misalkan apa? Kalau ini konsentrasinya nggak ada perubahan ya, karena kalau konsentrasi kan tetap.
100 mili maupun 50 mili itu tetap konsentrasinya itu tetap. Nah, ini harusnya ditambahin asumsikan oh ya, dulu padatan. Oh ya, enggak jadi masalah sama volumenya. Nah, terus untuk menggunakan metode preparasi CU, nah ini sebenarnya sama aja, tulis aja sebenarnya ini padatan hasil pemisahan kemudian ditambahkan HCl dan ini sehingga memisahkan padatan dan tidak larut. Nah, padatan yang tidak larutnya ini udah pasti CU. Nah, padatan yang tidak larut ini kita ambil. Nah, setelah itu kita tambahin larutan apa? Nah, ini kalau di sini tambahin larutan HCl, nah ini kita ganti HCl-nya. Ganti apa? Ganti jadi HNO3. HNO3 3 molar juga cukup, atau mau disamain 6 molar juga nggak jadi masalah gitu. Karena CU pada konsentrasi HNO3 berapapun itu bakalan teroksidasi gitu. Karena HNO3 merupakan asam pengoksidasi gitu, asam oksidator gitu. Maka kita tinggal ganti aja ini dengan HNO3, selesai gitu. Buktinya apa? Kita coba cari di Hostcroft ya. Jadi kalau misalkan ini sebentar. Physical chemistry. Coba kita lihat di referensinya itu ada di inorganic chemistry Hostcroft. Inorganic chemistry. Hostcroft inorganic chemistry. Yang sifat Atkins yang 4 mana ya? Kok nggak deh? Hostcroft. Nah, ini yang keempat kok nggak ada ya? Perasaan ada deh. Oh, nah ini Catherine. Nah, ini Catherine Hostcroft. Nah, ini yang keempat ya. Edition. Nah, di sini kita cari di bab general consideration-nya dari ini. Dari di block metals. Jadi bab 21 masalah. Nah, ini kan first law metal. Oh, bukan. Jadi bab 21 ya, di sini kita cari yang CU. CU itu di sini kita lihat copper 765 ya, sekitar 800 harusnya sih. 800. Nah, ini 700. Nah, bentar lagi. 765. Nah, di sini kita bisa lihat ya, 765 itu CU. Nah, kita ngebahas CU. Nah, di sini CU kita bisa lihat CU itu bisa teroksidasi. Nah, kita pakai referensi ya. Nah, di sini copper is the least reactive of the first raw metal. Jadi artinya dia merupakan logam yang yang paling tidak reaktif ya dalam logam-logam blok D baris pertama. It is not attacked by non-oxidizing acid in the absence of air. Nah, jadi dia nggak bisa teroksidasi dia. Jadi dia nggak bisa teroksidasi pada asam-asam yang teroksidasi. But hot concentrated sulfuric acid and with HNO3 atau nitric acid of all concentration. Jadi artinya dia itu nggak bisa teroksidasi dengan asam-asam non-oksidator, tapi dia nanti bisa teroksidasi dengan hot concentrate sulfuric acid. Jadi tadi saya udah bilang ya bahwa asam sulfat pekat, asam sulfat pekat itu bisa mengoksidasi CU dan dia juga bisa mengoksidasi pakai HNO3 pada konsentrasi berapapun. Jadi untuk preparasi CU kita gunakan HNO3 seperti itu. Itu lebih gampang seperti itu. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi referensinya ada. Jadi simpel ya. Ini samain aja yang dari sini. Tinggal tambahin ini, cuman ganti aja ini HNO3, selesai gitu. Makanya cuma 2 poin gitu. Terus metode analisis, nah itu ya, bentuknya seperti itu. Nah, terus kemudian metode analisis potensiometri relatif sulit itu yang tadi Salgavani itu menggunakan persamaan Nernst itu kita sebut sebagai potensiometri. Sampel yang mengandung campuran ion. Metode lain yang dapat digunakan adalah voltametri. Voltametri adalah metode analisis. Nah, ini kenapa potensiometri itu sulit? Karena kalau misalkan ada campuran ion, maka dia bakalan terjadi banyak reaksi oksidasi ya. Jadi banyak terjadi reaksi oksidasi atau banyak terjadi reaksi reduksi. Jadi nilai potensial selnya itu susah gitu buat ditentukan gitu. Karena saking banyaknya ion dan saking banyaknya reaksi.
maka kita gunakan voltametri. Adalah metode analisis elektrolisis berdasarkan proses elektrolisis di mana hanya sebagian kecil analit yang mengalami elektrolisis. Pada voltametri, sampel diberikan arus potensial sehingga dihasilkan arus listrik. Kurva arus versus potensial disebut voltamogram. Arus listrik yang diperoleh akan sebanding dengan konsentrasi spesies lautan. Jika analit mengalami reduksi, maka yang dihasilkan itu adalah arus katodik. Sedangkan jika analit mengalami reaksi oksidasi, maka yang dihasilkan itu adalah arus anodik. Jadi kalau misalkan mengalami reduksi, si sampelnya itu mengalami reduksi, maka arusnya itu bakalan positif. Nah, sedangkan kalau analitnya itu mengalami oksidasi, maka arusnya itu negatif. Gitu. Nah, ini suatu sampel mengandung campuran senyawa CuL4+. Jadi, biasanya kalau misalkan kayak gini, kita punya sampel logamnya itu kita kompleks dulu dengan suatu ligan. Sini ligannya ada ligan L ya. Dan sini mengkompleks 4 kali, sini mengkompleks 6 kali. Jadi CuL4+, dan ini FeL6+. L adalah ligan tidak bermuatan, berarti Cu-nya adalah Cu+1 ya. Konsentrasi CuL4+ dalam larutan akan ditentukan dengan menggunakan metode voltametri, menggunakan elektroda cakram platina berputar. Nah, ini macam-macam memang elektrodanya itu. Nah, untuk itu 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam sel voltametri pada kondisi pengukuran Cu2+, Cu+. Nah, seperti itu. Nah, dan N0 sama dengan Fe dan N0 dari L63+ ke FeL63+, FeL62+. Jadi nanti ininya bakalan teroksidasi ya. Jadi si kompleksnya ini nanti bakalan teroksidasi. Nah, kalau teroksidasi maka dia harusnya arus anodik. Jadi dia bakalan negatif arusnya bakalan negatif. Berturut-turut adalah, nah nih, kondisi pengukuran nilai N0, N0-nya itu adalah 0,25 volt dan 0,6 volt terhadap EKG tadi. Jika potensial elektroda kerja diubah perlahan dari minus 0,8, jadi dari minus 0,8 sampai 0 terhadap EKG, arus total yang diperoleh itu adalah 60 mikroampere, ya kan, 60 mikroampere ya. Sebanyak 40% dari arus ini disumbangkan oleh CuL4+. Nah, seperti ini. Sketsa voltamogram diperoleh lengkap dengan keterangan puncak dan arusnya, seperti itu. Nah, jadi gini, pertama itu kita harus gambarin yang ini ya. Nggak bisa diganti. Ini kudu diduplikat. Jadi, pertama kita harus gambarin voltamogramnya. Nah, voltamogramnya gimana? Di sini saya udah gambarin. Nah, bentuknya itu seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kalau misalkan kita lihat ya, di sini pertama kita ngasih potensial itu dari 0,8, ya kan? Potensial dari 0,8. Jadi misalkan di sini awalnya itu ada 0,8 volt ya. 0,8 volt di sini. Jadi kita bisa gambarin di sini itu 0,8. Aduh, kuat. Nah, di sini adalah 0,8 volt. Jadi di sini 0,8 volt. Nah, ini 0,8 volt ya. Di sini 0,800 volt. Nah, ini 0,8 volt. Nah, terus kemudian setelah 0,8 volt, nah di sini 0,8 volt terus nanti turun. Nah, 0,8 volt. Nah, pada 0,8 volt total arus yang diperoleh itu adalah 60 mikroampere. Berarti otomatis total arus dari total arus dari oksidasi Cu dan oksidasi Fe, CuL4+ dan FeL62+ itu arus total oksidasinya itu adalah 60 mikroampere. Maka otomatis di sini totalnya itu adalah 60 mikroampere nih di sini yang pertama. Jadi yang pertama ini kurvanya kayak gini ya. Berarti di sini awalnya itu adalah 60 mikroampere. Di sini 60 mikro di sini grade ya. Ampere. Nah, jadi 60 mikroampere ya. Awalnya itu 60 mikroampere. Nah, setelah itu apa? Setelah 60 mikroampere sebanyak 40% dari ini disumbangkan oleh Cu. Berarti 60%-nya itu adalah disumbangkan oleh si Fe. Nah, tapi kita bisa lihat di sini pertama 0,8. 0,8 itu setelah dapat 0,8 maka dia bakalan
mengoksidasi Cu dan Fe. Fe di sini 0,6, maka dia terus bakalan mengoksidasi Cu dan Fe sampai di 0,6 volt. Nah, pada potensial 0,6 volt, jadi di sini nih, di 0,6 volt, di sini. Nah, 0,6 volt, maka mulai di sini, itu mulai tidak lagi terjadi oksidasi besi. Jadi, tidak lagi terjadi oksidasi besi. Maka otomatis apa? Kalau misalkan tidak lagi terjadi oksidasi besi, maka otomatis apa? Jumlah arus total untuk mengoksidasinya itu pasti bakalan berkurang. Nah, berkurangnya semana? Karena di sini dia bilang 40% dari CuL4+, maka otomatis 60%-nya itu pasti berkurang. Jadi berkurang 60%-nya. Jadi 60% dari ini berarti dia cuma 40%, berarti sekitar 24 mikroampere. Jadi di sini nanti kita bisa lihat di sini adalah 24 mikroampere ya. Nah, di sini 24 mikroampere. Nah, di sini 24 mikroampere. Nah, kenapa 24 mikroampere? Karena ketika di sini adalah oksidasi untuk oksidasi Fe+ dan Cu+. Nah, kemudian ketika pada potensial 0,6 volt, si Fe-nya tidak lagi teroksidasi gitu, karena nggak bisa kan, nggak bisa, potensialnya itu terlalu kecil gitu. Maka otomatis di sini dia bakalan turun mulai dari 0, nah ini dia masih mengoksidasi di 0,6 volt ya, 6 volt di sini. Nah, di sini masih teroksidasi. Dan ini adalah 24 ampere. Kenapa? Karena ini adalah 40% dari arus total. Jadi 24 ampere. Bentuknya seperti itu. Nah, setelah itu apa? Dia 0,25 volt ya, sampai 0. Nah, sampai 0 berarti otomatis di sini nolnya dia bakalan terus teroksidasi ya, teroksidasi. Dia bakalan terus teroksidasi sampai ininya adalah 0,25 volt. Ya, sorry, berapa sih? Ya, 0,25 volt sampai 0,25 volt. Nah, setelah 0,25 volt itu dia tidak lagi teroksidasi ya, teroksidasi, maka otomatis nanti potensialnya bakalan di sini bakalan arusnya bakalan 0. Jadi di sini harusnya tambahin lagi sih. Tambahin lagi dengan bentuknya seperti ini. Bisa nggak ya? Nah, di sini. Nah, gini. Jadi nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi. Jadi bentuknya langsung seperti ini. Jadi 0 lah. Nah, ini kita ganti aja. Jadi kita belum warnanya apa ya? Biar sama. Sini biar sama parameternya. RGB-nya 2313270. 2313270. Nah, bisa ya. Ini 231 32 70. Nah, seperti itu. Ya, anggaplah sama ya. Beda tipis sih. Biasanya. Oke. biasa 2126879. Ya, ini mirip lah 22689. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi turun sampai akhirnya nggak usah teroksidasi lagi gitu. Nah,
seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti potensialnya jadi negatif, maka otomatis arusnya nanti jadi positif ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah diagram voltammogramnya. Seperti itu. Nah, ini tadi soalnya diagram voltammogramnya. Nah, udah dapat. Terus jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 100 mikroliter larutan standar kompleks FeL6 0,01 molar 2+ itu arus total menjadi 72 mikroampere. Gambarkan sketsa voltammogramnya yang diperoleh setelah penambahan larutan standar ini. Nah, jadi ketika penambahan larutan standar, maka arus yang bertambah hanya arus Fe saja. Jadi arus Cu itu tidak bertambah. Maka otomatis voltammogramnya yang bertambah itu cuman si arus Fe-nya saja. Jadi yang bertambah itu, kan tadi kita tahu ya, di sini adalah arus Fe, di sini adalah arus Cu. Nah, karena yang ditambah itu adalah Fe, maka yang bertambah itu cukup arus Fe-nya saja. Jadi makanya kita tinggal kebawahin lagi voltammogramnya. Jadi di sini 60 mikroampere, maka di sini kita ubah jadi 72 mikroampere. Nah, di sini 72 mikroampere. Nah, ini bentuknya seperti ini. Udah, sebenarnya seperti itu aja sih. Jadi nggak usah repot-repot. Nah, bentuknya seperti itu. Udah, kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja. Terus tentukan konsentrasi dalam molar FeL6 2+ dalam sampel ya. Nah, di sini kita dikasih rumusan ya bahwa I sama dengan K kali C. Jadi ada konstanta kali C-nya itu adalah konsentrasi. Jadi bisa kita bilang seperti ini, bahwa arus total arus total dari ini bisa dibilang nih, kita pakai perbandingan aja ya. Pakai perbandingan misalkan 60 kan tadi kita udah bilang bahwa 60 itu adalah arus total ya. Arus total 60 dan di sini di sini arus ini 24 sini Fe12. Nah, di sini kita bisa lihat di sini 24 itu adalah Cu, sementara 60 itu adalah Fe. Berarti otomatis di sini Fe-nya itu adalah 48 konsentrasi bukan 48. 36 mikroampere ya. Jadi untuk Fe-nya sendiri kita arusnya itu adalah 36 mikroampere. Nah, Fe-nya itu 36 mikroampere. Nah, di sini kita bisa lihat Fe-nya itu sebenarnya yang disuruh tentuin kan cuma Fe doang ya. Fe-nya itu 36 mikroampere ya. Karena 60% dari ini kan adalah 36 ya. 36 mikroampere dan di situ 36 mikroampere itu X. Jadi misalkan gini, misalkan I totalnya kita bisa lihat di sini. I-nya sama dengan I-nya sama dengan K kali C. Jadi K kali C kan ya. Nah, K kali C. Nah, pada ini ya K kali C ini harus sebanding aja sih. Jadi nggak jadi masalah. Jadi misalkan 40 mikroampere itu adalah X. Di mana X itu adalah konsentrasi Fe awal. Nah, ini konsentrasi Fe awal ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah 40 kali X. 40 sama dengan X. Sementara kalau misalkan kita nambah, kan dia nambah ya dari 60 ke 72, berarti nambah 12. Berarti tambah kok 40 sih. Sorry, ini bukan 40 ya. Ini bukan 40, tapi 36. 36 sama dengan X. Jadi 36 adalah X. Jadi kalau misalkan arusnya itu 36, maka dia bakalan X. Konsentrasinya adalah X ya. Di sini 36 adalah X. Nah, sementara di sini tambah 12, berarti 30 12 48. Nah, sedangkan kalau 48 itu konsentrasinya itu adalah konsentrasi awal ditambah dengan konsentrasi yang telah ditambahkan sebelumnya. Nah, jadi sementara ini 48 itu adalah X. X-nya itu ditambah dengan ini 100 mikroliter ya. 100 mikroliter mana? Di sini 100 mikroliter Fe2+. Jadi dengan konsentrasi sekian molar. Berarti konsentrasi Fe-nya itu langsung berubah. Berubahnya jadi berapa? Ya kita pakai rumus pengenceran biasa. Di sini volumenya berapa sih? Volumenya itu 50 ya. Oh, volumenya itu cuma 25.
Jadi di sini kita bisa lihat konsentrasi Fe yang baru itu adalah X kali 50 kali 50 ditambah nah ini konsentrasi barunya di ini kalau 50 sih 25 X kali 25. Nah di sini volumenya itu dijadiin berapa? 25,1. Nah, kenapa 25,1? Karena ditambahin 100 mikroliter. Kalau 100 mikroliter itu kan berarti kan 0,1 mililiter. Maka volumenya jadi seperti itu ditambah. Nah, ini 0,01 ya. 0,01 kali 0,1 dibagi dengan 25,1. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalau 36 itu bentuknya kayak gini, kalau ini berapa gitu. Kalau ini 36 bentuknya seperti ini, maka kalau 48 itu berapa gitu. Nah, jadi kita nanti tinggal cari aja nilai X-nya seperti itu. Ke X-nya itu gimana ya? Bentar, sebentar. 36 itu 12. Oh, sorry. Bukan kayak gitu. Enggak. Bukan kayak gini, sorry. Ini salah. Kok kayak gini sih? Kok kayak gini mah kacau. Jadi kita lihat aja perubahannya ya. Di sini kita lihat perubahannya itu adalah 12 mikroampere. Jadi ketika perubahannya 12 mikroampere ternyata itu dia menambahkan konsentrasi sekitar 4 kali 10 pangkat milimolar. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, penambahannya pada 12 mikroampere. Jadi ketika 12 mikroampere itu dia cuma nambah konsentrasinya 4 kali 10 pangkat milimolar. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tadi ya, dari yang tadi konsentrasi C baru ya, CFE. Jadi kalau ada kesalahan bisa ini sama dengan berapa? 0,1 dibagi 0,1 dibagi dengan 25. Nah, 0,1 dibagi 25 berarti berapa nih? Tadi ya, ini berarti 4 kali 10 5 ya. 0,1 milimol ya. 0,01 berapa sih? Sorry. Adalah 0,01 kali 0,1 ya. 0,1 kali 0,1. Nah, dibagi 25. Nah, ini hasilnya itu adalah 4 kali 10 5 ya. 4 kali 10 pangkat 5. Nah, ini 4 kali 10 5 molar. Nah, ini FeR-nya itu segini. Jadi, kalau misalkan nambah 12 mikroampere itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4 molar. 4 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, berarti kalau 60 mikroampere berarti konsentrasi totalnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, itu. Nah, berarti otomatis dari sini bisa kita tahu bahwa kalau 12 mikroampere itu adalah konsentrasi 4 kali 10 pangkat min 5 molar. Maka otomatis kalau misalkan di sini 36 ampere, berarti otomatis 3 kalinya kan. 3 kalinya berarti ini adalah konsentrasinya adalah 12 kali 10 pangkat min 5 molar. Maka konsentrasi Fe-nya itu adalah 3 kali dari ini. Jadi 12 kali 10 pangkat min 5 molar. Simple ya. Jadi kenapa kayak gitu? Karena kita ngelihat arus yang ditambah aja. Jadi di sini kita lihat ada perubahan arus 12 mikroampere. Nah, ketika 12 mikroampere ini perubahan arusnya segitu, ternyata konsentrasi yang ditambahkan itu cuma 4 kali 10 5 molar. Maka arus dari si Fe yang awalnya tadi 36 mikroampere, maka kita bisa simpulkan bahwa konsentrasi Fe-nya itu adalah 12 kali 10 pangkat min 5 molar gitu. Karena 3 kalinya ya.
Jadi kesimpulannya itu adalah konsentrasi CFA itu adalah 12 kali 10 milimolar gitu. Karena tadi arusnya kan 36. Udah dapat. Oke, ya. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih. Insya Allah soal terakhir di part ke-6 bakalan ngebahas tentang ini ya. Ini cukup banyak, cukup ribet nih ya. Jadi saya juga ngerjain kemarin cukup ribet karena ada beberapa hal yang harus dijelaskan ini. Kayak misalkan ini nanti saya bakalan jelasin semua ini posisinya di mana, termasuk J ini. Ya, kemarin juga yang pelatihan sama saya nggak ngajarin J ya. Saya cuma kasih tahu J itu ini gitu. Dan saya juga nggak nyangka bisa keluar sampai seperti ini J-nya. Nah, J 8,2, 1,8. Nah, jadi luar biasa. Jadi nanti paling dijelasin kenapa J-nya bisa sekian-sekian. Oke, ya, sekian aja sih. Mungkin untuk video kali ini, supaya nggak kelamaan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan insya Allah tunggu video selanjutnya ya. Ya, buat teman-teman yang mau bertanya atau masih bingung, bisa komen di bawah atau bisa juga nanya lewat WA ya. Ada link tray-nya di situ, silakan ditanya. Atau mau request soal, juga request pembahasan soal, bisa aja dikirim lewat email. Dan jangan berharap cepat ya. Jadi santai aja. Insya Allah nanti saya bakalan jawab. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di-share buat teman-teman yang lainnya. Yang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.